استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وآبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شكر الله له ولهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Daun kelapa, daun ubi, daun salam diambil di tiban lama. Bapak ibu yang jawab salam, kami doakan masuk surga. Ke pasar membeli nanas, yang jawab salam saya doakan hutangnya cepat lunas. Alhamdulillah. Hadratul Mukarramun, para alim ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus para orang tua kami, pengurus PPMSU, pengajian perantau muslim Sumatera Utara, dan tentunya wabil khusus Sohibul Bait, itu tuan rumah Bapak Haji Dasril beserta keluarga. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan, kesehatan, sakinah, mawaddah, warahmah untuk keluarga besar Bapak Dasril. Amin ya Rabbal. Tentunya tak lupa para tamu undangan, yaitu anggota pengajian Persatuan Perantau Muslim Sumatera Utara, yang insya Allah kita sangat berbahagia karena kita telah berada di tempat majelis Sohibul Bait, yaitu pengajian perantau muslim Sumatera Utara. Artinya kita mendapatkan insya Allah pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'u. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, insya Allah berada di jalan Allah sampai ia pulang. Amin ya Rabbal alamin. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Pak, masih hidup Pak? Alhamdulillah masih hidup ya. Alhamdulillah. Kalau sudah mendengarkan tausiah kajian, biasanya yang masih hidup menjadi setengah hidup. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Semoga kita saat ini alhamdulillah berada di bulan Desember. Artinya bulan Masehi, tahun Masehi tahun 2004. Tepatnya kita berada di Hijriah tanggal 13 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Artinya kita setiap bulan telah mengadakan rutinan pengajian ini, terutama untuk diri pribadi. Sudah 7 bulan absen. Kalau tak diundang mungkin sama Pak Ustadz Rahmat Siregar, na'udzubillah mungkin ini hidayah, biar supaya saya aktif lagi. Mudah-mudahan setelah tausiah ini mungkin insya Allah bulan Januari aktif terus. Amin. Mari kita telepon, bisa nggak ngisi untuk PPMSU? Kalau nama orang Medan begitu dikasih kesempatan pantang ditolak. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hikmah, kami mengambil tema hikmah kita rutinan di pengajian bulan ini PPMSU ini setidaknya secara umum ada 3.
Sebelumnya kami mengimbau Pak Rahmat memasak kentang. Kentang dimasak bersama dengan Pak Hambali. Selamat datang Bapak Ibu semuanya, berjumpa kembali di pengajian PPMSU, yaitu pengajian Perantau Muslim Sumatera Utara. Adapun hikmah yang dapat kita ambil setiap bulannya di PPMSU ini. Yang pertama, kita telah melaksanakan perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum. Maka berzikirlah kamu kepadaku, aku pun akan berzikir kepadamu. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Mafhum fikihnya adalah apabila kita berzikir kepada Allah, Allah pun berzikir kepada kita. Apabila kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Satu detik kita tidak mengingat Allah, maka satu detik pula Allah tidak mengingat kita. Karena ini adalah perintah Allah dan ganjarannya pahala. Artinya setiap bulan kita mengikuti pengajian rutin ini, kita secara langsung dan tidak langsung kita telah berzikir kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah, yaitu salah satunya memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua, lanjutan ayatnya, washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku, kata Allah. Alhamdulillah, keluarga besar Pak Dasril telah bersyukur kepada Allah, mengajarkan kita anggota PPMSU untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam Quran surah Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka hendaklah kamu memperlihatkan nikmat Tuhanmu. Nyatakanlah, lihatkanlah dengan rasa syukur. Jadi karena Pak Dasril mempunyai kelebihan rezeki, ia ambil jadwal untuk tahun 2024 Desember ini untuk membuat pengajian di rumahnya. Ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kebalik, kalau lagi banyak dapat lebih rezeki, kita diam-diam saja. Tapi ketika kita ada kesusahan, banyak utang, ada kesulitan, kita pertunjukkan kepada orang, minta bantuan kepada orang lain. Tapi ketika dapat proyek banyak, kita diam-diam saja. Tetapi Pak Dasril, keluarganya menunjukkan bahwasanya ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur ini harus kita lihatkan kepada tetangga dan tentunya kepada Persatuan Perantau Muslim Sumatera Utara. Alhamdulillah. Baiklah, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu yang terakhir, alhamdulillah hikmahnya kita senantiasa setiap bulan yaitu bersilaturahmi, silaturahim. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi asarihi falyasil rahimahu." Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya barang siapa yang ingin dicintai, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahim atau bersilaturahmi. Silaturahim yaitu selalu berkunjung, menyambung persaudaraan antar saudara. Tapi silaturahmi berkunjung antar suku, luar daerah. Alhamdulillah saat ini kita mengamalkan silaturahmi. Maka kalau kita lihat saat ini, mana tahu ada di antara kita yang alhamdulillah para orang tua kami yang umurnya saat ini panjang. Ada yang sudah 70-an, 60-an, alhamdulillah. Ini tak lepas dari berkah setiap bulan mendatangi yaitu pengajian PPMSU. Maka mohon maaf para orang tua kami atau siapapun, apapun umurnya, kategori umurnya, kalau ada yang sudah mulai sakit-sakitan, hendaklah datang ke pengajian PPMSU. Insya Allah tetap Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kalau ingin kita mendapatkan rezeki,
keluasan rezeki, baik itu kesehatan, dimudahkan segala urusan. Hendaklah kita setiap bulan mendatangi PPSU. Insya Allah Allah beri jalan keluar sehingga kita bisa mengatasi segala masalah kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Bakar mercut meletup-letup, mercut didapat dari pekan. Selama ini mau kami tutup. Apabila ada khilaf dan salah, mohonlah dimaafkan. Terima kasih atas keperhatiannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kebodohan saya sendiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Al-Ustaz yang telah menyatakan kepada kita bersama manfaat silaturahmi di pengajian PPMSU Kota Batam. Mohon ibu-ibu didengarkan secara ADRT, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Memang anggota itu ada dua, ibu-ibu, anggota aktif dan tidak aktif. Anggota aktif itu yang dikatakan aktif minimal pengajian 6 bulan sekali aja datang misalnya. Jadi setahun itu bisa 2 kali, itu sudah termasuk anggota aktif. Beliau tadi mengakui udah 7 bulan, berarti udah sebetulnya udah gak aktif. Cuma karena memang silaturahmi jiwanya jiwa PPMSU, diundang tetap hadir dan di grup memang tetap ada ya Pak Ustaz ya. Jadi beliau ke depan katanya akan aktif terus. Tapi jangan mengundang antar ya kan? Kalau bisa diundang tak diundang kita tetap hadir dan aktif. Terlebih sering saya umumkan di grup ustaz kita ini di PPMSU banyak, apalagi untuk membacakan yasin, tahlil, kalau bisa kan ganti-gantian karena ustaznya kan banyak. Jadi itu saya pertegas lagi, kalau mengenai yang disampaikan 7 bulan, saya nyambung lagi tadi. Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebetulnya minimal 6 bulan sekali hadir. Itu dikatakan anggota aktif. Tapi kalau tidak aktif, ya memang nggak yang lewat 6 bulan sekali nggak ada masalah. Cuman kalau ada apa-apa dikategorikan tidak aktif, berarti kan hak dan kewajibannya nggak ada. Itu saja mungkin yang kami pertegas sebagai pengurus ya. Ibu-ibu yang lain mungkin ini dimengerti Bu ya. Nah, jadi kita minimal 6 bulan sekali, tapi jangan pas 6 bulannya baru datang ya. Nanti kalau ada rapat kerja mau kita perbarui lagi, kata ibu ini minimal 3 bulan ya nggak ada masalah. Tapi yang saya ketahui 6 bulan sekali ya. Barangkali itu ini kita minta arahan dari ketua karena beliau pun lagi berhalangan dan kurang sehat. Kita mintakan wakil ketua, berhubung ketua tak hadir ya kurang sehat, kepada Bapak Ramli Padang, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh keluarga besar PPMSU yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang hadir pada hari ini dalam acara rutinitas pengajian PPMSU Perantau Muslim Sumatera Utara. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah yang berbahagia ini dan alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Selawat serta salam kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin. Pertama sekali Bapak Ibu, kami mohon maaf, tapi kami belum sampai level 6 bulan. Kami baru level 3 bulan yang tidak hadir. Jadi karena ini penutup tahun, terpaksa kita hadir. Takut juga kena coret.
Yang kedua, mari kita sama-sama doakan ketua kita agar cepat sehat, bisa hadir seperti sedia kala untuk memimpin dan menghadiri acara pengajian PPMSU ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Pertama, mari sama-sama kita besarkan PPMSU ini di Kota Batam. Jangan sampai nanti terbit di tingkat provinsi, sementara di Kota Batamnya masih terseok-seok. Jadi seperti saya sampaikan sering, jangan besar nama tapi tidak ada isi, ya. Karena namanya ini sangat besar Bapak Ibu, Perantau Muslim Sumatera Utara. Artinya sudah melibatkan beberapa suku yang ada di Sumatera Utara dan banyaknya yang ada di Kota Batam ini. Sementara suku Niasnya saya lihat nggak ada bergabung, suku Melayunya bisa dihitung dengan jari, yang banyak manipol. Iya kan, mandiling politnya yang banyak. Jadi apakah PPMSU itu didominasi oleh manipol? Nah, ini yang jadi masalah. Itu yang saya takut, orang-orang lain tuh takut masuk, ya kan? Nah, karena ketuanya manipol, ya kan, sekretaris manipol, wakil ketua manipol, semua manipol. Jadi jangan sampai image ini membuat suku-suku lain tuh susah masuk. PPMSU itu milik Tapanuli Selatan sama Tapanuli Utara saja kelihatannya. Nah, itu mari kita sama-sama sampaikan ke keluarga kita yang berasal dari Sumatera Utara supaya mereka itu ikut bergabung dengan kita. Yang kedua, memang saya lihat bulan demi bulan masuk 5, absen 10. Ya, datang wajah baru 5, 10 wajah baru hilang. Seperti beliau tadi, dia kirim 3 orang, dia pun abkir, ya kan? Nah ini sebenarnya kalau bisa, kalau tidak datang suaminya, datanglah istrinya. Begitu juga kebalikannya, kalau bisa datang dua-dua bagus. Ini sudah tidak datang suami, tidak datang istri, setoran pun tak dikirim. Nah, ini juga permasalahan. Karena apa? Organisasi kita ini adalah organisasi dari kita untuk kita. Ya, tidak ada pemerintah membantu setiap bulan subsidi atau anggaran. Tidak ada seorang donatur yang tiap bulan membantu subsidi atau anggaran. Maka dari itu, mari sama-sama kita besarkan. Pertama, kumpulkan sebanyak-banyaknya, ajak sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ya tetap iurannya harus dibayar, jangan tidak. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kita sudah melewati fase pemilihan kepala daerah. Ya, yang tadinya mungkin di grup ada pilih nomor 1, ada pilih nomor 2. Sekarang hilang, jangan ada lagi, kita pilih nomor 3. Apa nomor 3? Persatuan. Jadi jangan ada lagi 1-2, yang ada 3. Persatuan. Jadi jangan lagi dulu itu orang si A, ini orang si B. Dulu kita mintanya ke si A, sekarang harus ke si B. Tidak seperti itu lagi. Jadi sekarang pilih yang 3 saja, persatuan. Jangan ada lagi aneh-aneh. Maka dari itu Bapak Ibu, di tahun yang akan datang, tahun 2025, mari kita sama-sama membangun semangat baru, membangun harapan baru. Kiranya PPMSU ini lebih besar ke depan, karena saya lihat sudah banyak teman-teman atau orang-orang yang bergabung di sini yang punya rekanan, yang punya jaringan, yang punya kenalan, orang-orang besar yang bisa membuat PPMSU ini lebih besar ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir, jangan lupa bayar iuran, karena nanti bendahara pulang tak ada yang mau dihitung. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Wakil Ketua Bapak Ramali Padang yang telah menyampaikan sepatah dua kata kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita
amalkan dan laksanakan. Kemudian ibu-ibu, sebelum kita acara jeda, ada informasi yang pertama, undangan dari putri ketiga Bapak Sudiono Abadi dan Ibu Juwaria. Ada orangnya, Bu? Oh, nggak datang. Tapi aktif kan? Oh, aktif. Dan putra pertama dari Bapak Emiani almarhum dan Ibu Sunarti yang bernama Purwanto. Nah, jadi ini melaksanakan pernikahan, kita diundang pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2024 pukul 13.00 WIB sampai selesai. Alamat Tiban 1 Blok AA nomor 74 atau belakang Tega Al Azhar Batam Lestari. Nah, di daerah Tiban BTN ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Nanti kita share juga di grup. Itu informasi tentang undangan. Kemudian untuk informasi yang kedua, bulan depan itu di rumah sekretaris. Jadi pengajian tahun depan, Bu. Tahun depan. Nah, Jangan ngomong. di rumah Pak Rahmat Siregar.